Kita mau belajar pagi hari ini, Yesus menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan. Kepada siapakah Yesus menampakkan dirinya dalam tubuh kebangkitan? Yang pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Memang wanita itu luar biasa. Yang perempuan-perempuan, aku bangga jadi wanita. Wah. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada dua murid di jalan ke Emmaus. Dua orang murid. Yang satu namanya Kleopas, yang satu namanya tidak ditulis. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Alasan Yesus menampakkan diri, mari kita buka dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Jadi kalau saudara baca ayat-ayat ini, tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid supaya apa? Supaya mereka menjadi saksi hidup yang menceritakan bahwa apa yang dinubuatkan nabi-nabi perjanjian lama itu benar-benar digenapi. Bahwa Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan mereka harus menjadi saksi menceritakan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada pertobatan, ada pengampunan dosa. Amin. Kita mau lihat kepada tiga poin tadi yang saya sudah buka di awal. Kepada siapa Yesus menampakkan diri, kepada Maria Magdalena, kepada dua orang yang sedang ke Emmaus, dan kepada murid-murid. Nah, ini implikasi untuk hidup kita orang percaya sekarang tuh apa? Dengan Yesus menampakkan diri kepada setiap orang ini. Yang pertama, kisah tentang Maria Magdalena sebagai orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus itu dicatat dalam 4 Injil. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, yang disebut Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil. Kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada orang yang berjalan ke Emmaus kepada dua murid itu tidak dicatat oleh Matius. Itu hanya dicatat di dalam Lukas dari 4 Injil. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi Danau Tiberias, itu hanya Yohanes yang mencatat. Tetapi khusus Maria Magdalena, Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas mencatat, dan Yohanes mencatat. Kenapa Maria Magdalena itu begitu luar biasa? Padahal zaman dulu sampai zaman perjanjian baru gereja mula-mula, wanita itu tidak diperhitungkan. Saya mau tanya, ada berapa anak Yakub? Anaknya Yakub itu ada 13 orang. Tetapi karena satu perempuan namanya Dina itu nggak dihitung. 12 orang inilah yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Ya, kemudian setelah Salomo anaknya menggantikan jadi raja, itu kerajaan 12 suku itu pecah menjadi 10 suku
dan menjadi 2 suku saja. 2 suku ini keturunan Daud. Padahal Salomo sudah nggak taat, keturunan yang nggak taat. Tapi karena Tuhan ingat kepada perjanjiannya kepada Daud, Tuhan bilang aku akan mengokohkan, aku akan menjaga keturunanmu. Tetapi tinggal 2 suku. Yang 10 suku itu bukan dari keturunan Daud. Tapi kita tidak belajar di situ. Yang saya mau kembali tekankan bahwa perempuan-perempuan itu tidak diperhitungkan. Salah satu contoh ketika Yesus bikin mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Itu kasih makan berapa ribu orang? 5.000. Itu cuman laki-laki yang dihitung. Waktu Yesus bikin mujizat ada perempuan gak di situ? Tapi gak dihitung perempuan. Bahkan di gereja mula-mula kalau saudara baca di Korintus itu Paulus sendiri ngomong. Perempuan-perempuan, kalau lagi pertemuan kalian tuh sedang dalam pertemuan jangan ngomong apa-apa, diam aja. Nanti kalau di rumah baru unek-unek mau apa yang kamu mau ngomong sampaikan kepada suami. Jadi wanita itu benar-benar tidak diperhitungkan. Tetapi kenapa justru Yesus menampakkan diri pertama kali kepada seorang wanita. Seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena ini dia ikut dalam pelayanan Yesus. Dia bukan orang miskin yang pengangguran gak ada kerjaan udah ikut Yesus aja. Kalau saudara baca dari kisah sana sini, Maria Magdalena ini orang yang kaya. Tetapi dia memberikan waktunya, memberikan hidupnya untuk mengikuti Yesus. Menjadi salah seorang penopang dalam pelayanan Yesus. Dan dia menopang pelayanan dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Karena dia orang yang ada uang. Nah, kenapa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah salah satu orang yang terakhir meninggalkan kuburan setelah Yesus mati. Jadi dia tahu kubur Yesus ada di mana, dia tahu Yesus diletakkan di sebelah mana, dia tahu kepala Yesus di mana, kakinya pokoknya di mana Yesus dibaringkan, itu Maria tahu. Karena dia salah satu orang yang terakhir yang pulang. Tapi biasanya orang yang terakhir itu adalah orang yang paling dekat, entah itu keluarga yang paling merasa kehilangan. Sampai kuburan pun gak mau ditinggalkan. Maria salah satu orang yang terakhir meninggalkan kubur Yesus. Dan ketika besoknya mereka harus merayakan Sabat besar kata Alkitab. Mereka tuh gak boleh ngapa-ngapain. Setelah hari Sabat Alkitab mencatat hari pertama minggu itu pagi-pagi benar. Maria Magdalena, Maria yang lain, beberapa wanita datang ke kubur Yesus. Jadi dia terakhir yang meninggalkan, dia juga salah satu orang pertama yang datang untuk mencari Yesus di kuburnya. Dan apa yang terjadi, Maria Magdalena adalah saksi pertama yang melihat Yesus sudah bangkit. Menjadi pertanyaan, kenapa Yesus bangkit menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena? Karena alasannya adalah karena Maria Magdalena adalah seorang yang mengasihi Yesus. Dalam kesedihannya yang tanda kutip tanpa pengharapan Yesus sudah mati, Maria tetap datang ke kubur untuk melayani. Yesus tuh sudah mati, tetapi dia datang ke kubur bukan untuk meratapi loh. Dia ingin merempah-rempahi mayat Yesus, dia ingin meminyaki. Jadi dia hatinya tuh tetap ingin melayani walaupun sudah mayat saudara. Paham maksudnya? Artinya betapa dia mengasihi Yesus. Yesus sudah mati sekalipun dia ingin melayani Yesus. Rempah-rempah minyak itu gak murah loh harganya. Dan dia berikan itu sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan Yesus. Implikasi buat kita orang percaya zaman sekarang adalah walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung, tetapi orang yang mengasihi Allah akan tetap mencari Allah, akan tetap melayani Allah. Amin. Waduh, lagi nggak memungkinkan ekonomi, nanti aja lah pelayanan dalam hal uang.
Wah lagi banyak masalah, nanti aja lah ngambil pelayanan, gak fokus, lagi banyak beban. Belajar dari Maria Magdalena. Dalam keadaan kesedihannya, dia tetap punya hati untuk melayani. Sekali lagi dia datang di kubur bukan untuk meratapi menangisi Yesus. Tapi dia ingin merempah-rempah. Dia ingin meminyaki mayat Yesus. Dan apa yang terjadi? Maria punya pengalaman pribadi dengan Allah. Amin. Allah menyatakan diri loh. Tubuh kebangkitan pertama kali kepada Maria Magdalena. Kalau Maria Magdalena tidak datang di kubur pagi-pagi. Tidak punya niat merempah-rempah Yesus. Tidak punya niat meminyaki mayat Yesus. Apakah dia akan menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus? Tentu tidak. Kalau kita lagi banyak uang. Kalau kita semuanya aman, berjalan lancar, running well semuanya. Tanpa Tuhan pun kita merasa aku sanggup, kita bisa hidup. Dan kalau orang semuanya aman-aman, mencari Tuhan itu hanya sekedar. Tapi coba saudara banyak masalah dalam tekanan jalan buntu. Itu kan hatinya benar-benar hancur gitu loh. Benar-benar gak ada pertolongan, ya datangnya mau gak mau sama Tuhan. Tetapi kalau saudara baca pemazmur di dalam Alkitab, justru Tuhan datang menghampiri orang-orang yang remuk hati, yang hancur hati. Kenapa? Karena di situ ada keseriusan mencari Tuhan. Dan orang yang dalam keadaan tekanan, penderitaan, banyak pergumulan, dia tetap mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Bahkan akan mengalami Tuhan. Amin saudara. Makanya kalau saudara, manusia itu kan suka ditipu sama perasaannya, betul gak saudara? Waduh, baru masuk kok hadirat Tuhan luar biasa ya. Karena baru gajian, pengaruh kantong, coba tanggal tua. Udah 1 jam, udah mau amin, udah mau tutup doa berkat. Kok kayaknya Tuhan jauh ya? Tuhan itu, Allah itu tidak berubah. Kamu mau banyak duit ya dia tetap Allah yang sempurna. Kita gak ada duit ya dia tetap Allah yang sempurna. Amin. Dan itu harus kita buktikan kasih kita dalam segala situasi. Maria Magdalena bukan hanya ketika Yesus bikin mujizat dia melayani Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah mati, dan mati pun itu tanda kutip di hadapan manusia. Itu orang mati di salib itu mati yang terkutuk. Tetapi dia tetap punya hati yang mau melayani Yesus. Bukti kasihnya kepada Yesus. Dia mengalami perjumpaan pribadi. Penampakan Yesus yang pertama kepada Maria Magdalena. Amin. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Kisah ini hanya dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil lainnya tidak ada. 2 murid itu namanya Kleopas dan ... Gak ditulis siapa namanya. Ya. Mereka sedang sedih, mukanya muram, tidak ada pengharapan. Dan mereka sedang meninggalkan Yerusalem menuju ke tempat yang namanya Emmaus. Kalau saudara baca kisah itu, ketika mereka 2 lagi berjalan menuju Emmaus, Yesus datang. Tetapi Yesus tidak menunjukkan, memperkenalkan diri. Dan ayat-ayat itu menulis seperti ada yang menutup mata Kleopas dan temannya. Sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Tiba-tiba Yesus sudah nimbrung sama mereka. Yesus tanya, kenapa kalian mau kemana? Mau ke Emmaus. Kenapa kalian kayaknya sedih, lagi galau ya? Iya, ini meninggal. Loh ada apa? Yesus tanya, mereka bilang, hah kamu orang asing ya? Gak tahu ya berita yang menggemparkan. Itu loh si Yesus disalib, dikuburkan. Nah mereka cerita sampailah ke Emmaus. Yesus bilang, oh udah sampai, kita berpisah ya. Mereka bilang, jangan, ini hari sudah gelap, ayo sama-sama kita aja. Nah kelebihan orang zaman dulu, itu kalau ada orang asing, itu harus diajak menumpang ke rumahnya. Kalau saudara baca sejarah, itu setiap orang yang kita tahu orang asing, biasanya kan satu kota mereka saling mengenal.
tahu ada orang asing dan hanya duduk di lapangan, itu harus diajak, diterima. Makanya kalau saudara baca peraturan bangsa Israel, salah satunya kan memperhatikan orang asing. Nah, waktu mereka sampai di rumah dan lagi makan minum, baru mata mereka terbuka. Begitu mereka sadar, wah ini Yesus, ini guru. Celing, Yesusnya hilang. Terus mereka dua ngobrol, ya ampun, makanya tadi di jalan tuh kita kok beda ya waktu ngobrol. Kok kayaknya ada sesuatu yang lain. Wah ternyata Yesus bangkit. Saudara tahu hari sudah malam waktu itu. Saat itu juga ketika mereka sadar Yesus yang bangkit menemui mereka. Kleopas dan temannya langsung balik ke Yerusalem. Jarak Emmaus ke Yerusalem itu 11 kilo. Dan mereka jalan kaki saudara. Dan mereka gak tunggu besok. Kan udah capek jalan kan. Dan itu sudah gelap. Mereka langsung kembali. Dan waktu mereka kembali, murid-murid masih tetap berkumpul di Yerusalem di satu tempat. Mereka cerita, wow kita ketemu Yesus, Yesus menampakkan diri. Lagi mereka ngobrol, Yesus datang di tempat itu. Apa implikasi penampakan diri Yesus kepada dua orang yang ada di jalan Emmaus? Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tadi Lukas kita baca, untuk apa Yesus menampakkan diri? Supaya mereka menjadi saksi. Tetapi untuk menjadi saksi, Yesus bilang tunggu di Yerusalem sampai kuasa itu turun ke atas kamu. Jadi tanpa kuasa itu kamu tidak akan menjadi saksi. Walaupun kamu melihat sendiri kebangkitan Yesus. Amin. Makanya tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Makanya ketika Yesus tahu dua murid meninggalkan Yerusalem, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka kembali. Murid yang lain dalam kesedihan, ketakutan, mereka tetap ada di Yerusalem. Mengerti ya? Oke. Jangan meninggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ini implikasinya buat kita. Karena akan semakin jauh dari hadirat Allah dan tidak akan mengalami penggenapan janji Allah, yaitu menjadi saksi. Banyak orang kan, aduh lagi banyak masalah gak usah ibadah lah. Aduh lagi sibuk gak usah ibadah lah. Orang yang meninggalkan persekutuan, dia akan semakin jauh. Saudara dengan segala persoalanmu, kegalauanmu, tapi kalau masih datang ke gereja, minimal kan masih nyanyi. Minimal kan masih ketawa. Apalagi kalau diajak guyon sama teman. Apalagi kalau pemimpin pujiannya semangat, ayo tepuk tangan. Saudara tepuk tangan. Dan ketika saudara mendengar firman, saudara bisa dihibur, dikuatkan, diingatkan kembali. Amin. Tetapi kalau saudara aduh lagi banyak masalah nanti aja. Saudara tanpa sadar tuh akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Saya senang perumpamaan tentang arang tuh loh, kalau bakar sate kan pakai arang. Arang itu biar arang besar, apinya besar. Kalau dia cuma sendirian, itu lama-lama mati. Biar arang yang cuma kecil apinya, tapi dikumpulin, itu bisa jadi api yang gede. Kadang harus dimatiin karena sudah keluar api terlalu besar. Nanti gosong yang dibakar. Sama dengan kita. Siapa sih yang gak punya pergumulan? Tetapi kalau kita tetap ada dalam persekutuan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan, dan kita akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi. Ketika saudara berkumpul, saudara seiman, istri curhat, aduh suami saya begini-begini. Kan namanya saudara seiman paling ngomong, udah tetaplah berdoa, serahkan sama Tuhan, sabar, nanti juga Tuhan akan bekerja tepat waktunya. Amin. Tiap ketemu orang seiman segitu-segitu pesannya, ya suaminya kagak berubah-berubah. Tapi kan segitu terus, kurang lebih kalimat penghiburan. Tapi coba saudara cari orang yang gak kenal Tuhan. Oh suamimu begitu ya. Aduh emang dia aja. Mumpung kamu masih muda loh. Masih laku. Ngapain sama dia? Udah, ntar aku bantu cariin. Mengerti maksud saya? Amin.
Jangan tinggalkan persekutuan saudara seiman. Karena itu banyak berkat. Kalau saudara baca itu banyak berkat rahasia di dalamnya. Amin. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada tanda kutip semua murid. Yang pertama, waktu nggak ada Thomas. Yang kedua, ketika Thomas ada. Dan yang ketiga, di pantai Danau Tiberias. Ini menurut catatan dari Injil Yohanes. Yang disebut murid Yesus, yang pertama 12 murid Yesus. Kalau saudara baca Alkitab Lukas 16 ayat 12 sampai 16 itu nama 12 orang murid Yesus. Alkitab mencatat semalam-malam. Kalau bahasa sekarang Yesus doa semalam suntuk. Dan besok pagi dia memanggil 12 murid, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan salah satunya adalah Yudas. Tetapi Yudas mati bunuh diri. Jadi waktu Yesus dalam tubuh kebangkitan, Yudas sudah tidak ada, sudah almarhumah dia. Dia tidak menyaksikan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dan 12 orang murid yang dipilih yang tinggal 11, mereka disebut rasul. Ada juga yang disebut murid-murid, itu orang-orang banyak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjadi percaya ketika mendengar pengajaran Yesus, ketika mengalami mujizat Yesus, ketika melihat mujizat yang Yesus kerjakan, dan selanjutnya mereka mengikuti kemana Yesus pergi, dan mereka juga disebut murid-murid Yesus. Ada kan orang yang lumpuh sejak lahir. Aku begitu dia mengalami kesembuhan, aku ikut kamu Yesus. Semua yang mengikut Yesus itu disebut murid. Tetapi khusus 12 yang tinggal 11 orang yang dipilih khusus itu disebut murid, mereka disebut rasul. Mengerti sampai sini? Jadi Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada ke-11 murid, tapi kepada murid-murid yang lain. Bahkan ketika Yesus akan naik ke sorga, itu bukan hanya disaksikan 11 murid. Ada 500 pasang mata yang melihat kenaikan Yesus. Kalau saksi 1-2 orang bisa diragukan. Kalau 500 pasang mata yang melihat. Itu saudara pergi ke pengadilan manapun pasti sah, menang. Amin. Implikasinya untuk saya dan saudara, dipanggil dan dipilih bukan jaminan akan tetap menjadi murid. Contoh, Yudas menjual Yesus. Ketika dia menyadari kesalahannya dalam penyesalannya, justru dia mati bunuh diri. Padahal siapa Yudas? Salah satu rasul. Salah satu orang yang dipilih, dipanggil khusus oleh Yesus. Yudas, ikut aku. Yang kedua, murid-murid yang jumlahnya banyak, implikasinya untuk kita adalah mendengar kebenaran yang sejati akan membuat engkau mengenal siapa Yesus dan berani membayar harga untuk menjadi pengikut Yesus. Walaupun saudara tidak rasul, walaupun Tuhan tidak datang menampakkan diri secara langsung, ayo ikut aku. Tetapi ketika saudara punya waktu, kesempatan mendengar kebenaran, dan saudara percaya, dan saudara menghidupi kebenaran itu, dan saudara punya komitmen, aku mau jadi pengikut Yesus. Saudara adalah murid-murid. Amin. Makanya ketika Yesus lihat ada ribuan orang ikut dia, Yesus tahu mereka ikut dia hanya karena makan, minuman, karena mujizat. Ketika Yesus menyampaikan tentang hal-hal yang keras, Alkitab mencatat Injil Yohanes, banyak yang pergi meninggalkan Yesus. Enggak kuat, maunya khotbah tuh yang berkat, maunya khotbah itu dilindungi, dijaga, giliran khotbah memberi, bayar harga, pikul salib, mundur semuanya. Enggak semua, ada yang sisa. Tetapi kepada yang tersisa itu Yesus bilang apa? Jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Amin. Amin saudara. Enggak apa-apa Tuhan tidak pernah menampakkan diri yang kita bisa lihat dengan mata jasmani.
Mungkin saudara tidak punya panggilan khusus, enggak masalah. Tetapi ketika saudara punya kesempatan mendengarkan kebenaran seperti hari ini. Dan ada iman yang timbul dari pendengaran itu. Dan ada satu kerinduan, Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau satu-satunya Juru Selamat yang aku percaya. Dan aku mau mengikut Engkau. Dan ketika saudara tetap tinggal di dalam firman, kamu adalah murid yang sejati. Dipanggil, dipilih secara khusus pun bisa menjadi seperti Yudas. Tapi keadaan saudara hari ini ketika mau hidup melakukan kebenaran, saudara akan tetap tinggal disebut sebagai murid. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya agar mereka menjadi saksi kebangkitan dan menyampaikan berita itu. Implikasinya buat kita, jika engkau percaya tubuhmu adalah bait Allah, buktikan melalui perbuatanmu bahwa kamu adalah saksi Yesus hidup. Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Jadi menjadi saksi sekarang bukan, wow Yesus tuh disalib loh. Yesus itu mati, tetapi dia bangkit hari ketiga. Saudara kagak usah perlu ngomong sama agama lain. Mereka bisa lihat di internet. Kalau ada Natal dan Paskah mereka bisa lihat berita-berita itu tanpa mulut saudara. Jadi kesaksian tentang Yesus itu siapa, tentang kematiannya, kebangkitannya itu nggak usah lewat mulut saudara. Tetapi dalam konsep perjanjian baru saya dan saudara, kita tetap menjadi saksi. Dalam hal apa? Perbuatan. Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Dimanapun Tuhan lempar kamu, harusnya kamu memberi rasa. Makanan seenak apapun gak ada garam hambar. Kalau orang terbiasa makan pakai garam, mau muntah kalau gak ada garam. Seenak apapun, semahal apapun. Biar cuman tempe rendem celupin di garam, itu bisa satu piring nasi habis. Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Kalau dunia ini dalam kegelapan, harusnya hadirnya diri kamu di tengah keluargamu, di tengah lingkungan kamu tinggal, di tempat kamu bekerja, sekecil apapun terangmu tuh pasti akan berbeda. Karena semua dalam kegelapan. Amin saudara. Perbuatanmu itulah sebagai saksi. Bahwa aku orang berdosa yang menerima kasih karunia. Tuhan yang mengubah hidupku hari ini. Kalian tahu siapa aku dulu? Sekarang aku bisa berubah. Karena Tuhan tinggal di dalam aku. Dan kalian bisa mengalami hal yang sama. Aku sekarang banyak tekanan, persoalan, gak ada jalan keluar. Tapi aku tetap bersuka cita. Aku tetap bersyukur. Aku tetap menikmati bagianku hari ini. Itu udah kesaksian. Yang menunjukkan bahwa kamu punya Allah yang hidup. Jadi gak usah ngomong Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup. Gak usah. Hidupi Allah lewat perbuatanmu setiap hari. Dan ini yang paling berat. Panggilan sebagai orang Kristen. Kalau seminggu sekali datang ke gereja semua bisa. Kalau cuman baca Alkitab, setiap tahun satu Alkitab diganti yang baru udah selesai. Kalau hanya bicara doa, mau doa setiap hari 1 jam, 2 jam, gak amin-amin seharian aku bisa. Tetapi yang disebut saksi bagaimana perbuatanmu. Apakah suamimu diberkati ketika memilih kamu jadi istrinya? Apakah istrimu diberkati ketika menjadikan kamu suaminya? Apakah anak-anak diberkati dan bangga punya papa mama seperti saudara? Apakah di tempat bekerja kehadiranmu itu ada sesuatu yang kamu tinggalkan, yang membuat mereka berkata, wow, kok bisa ya seperti itu dia? Apakah di lingkungan kamu tinggal ketika kamu akan pindah, semua nangis, waduh kamu mau kemana, pindah kemana, di sini aja, apa sih masalahnya? Paham maksudnya? Karena perbuatan kita menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Amin. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi Allah tidak perlu menyatakan diri. Kalau saudara percaya Allah lewat Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Saudara doa rasakan hadirat Allah. Saudara doa enggak rasakan hadirat Allah. Itu hanya perasaanmu. Tetapi Allah tetap tinggal di sini. Dengan catatan kalau kamu menjaga kesucian, kekudusan hidup. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.